Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang ada di laboratorium mikrobiologi. Jadi secara garis besar di lab mikrobiologi, peralatannya itu dibagi menjadi dua ya. Peralatan gelas dan peralatan non gelas ya. Peralatan gelas ya, bedakan gelas sama kaca ya. Kalau gelas itu dia lebih tahan terhadap panas dibandingkan dengan kaca ya. Kalau peralatan gelas ini ada 12 ya, cawan Petri, tabung Durham, desikator, tabung reaksi, pipet volume, gelas ukur, labu ukur, Erlenmeyer, gelas beker, spatula, corong, dan staining jar. Sedangkan untuk peralatan non gelas ada autoclave, laminar airflow, spektrofotometer, inkubator, oven, water bath, centrifuge, colony counter, mortir dan Stanford, mikropipet, pompa plastik dan karet, sendok tanduk, jarum ose, dan jarum tanam tajam. Kita bahas sesuatu yang pertama dari peralatan gelas. Peralatan gelas yang pertama yakni cawan Petri ya. Cawan Petri ini ditemukan oleh Julius Richard Petri tahun 1877. Jadi dia terbuat dari bahan gelas atau plastik ya. Dia nama Petri dari nama belakang dari Julius penemunya. Jadi kalau menulis cawan Petri, P-nya itu harus besar ya karena menunjukkan nama orang. Terbuat dari bahan gelas atau ada beberapa ada yang bahannya plastik. Ya, kalau plastik ini dia sekali pakai, sekali buang gitu ya. Kalau bahan gelas itu dia bisa dipakai beberapa kali. Ini hanya untuk media padat ya. Macamnya ada berapa banyak? Ada ukurannya, diameternya ada 5, 8, 9 sampai yang paling besar 15 cm. Diameter yang 15 cm ini diisi dengan media sebanyak 15 sampai 20 ml. Fungsinya dia memberikan luas permukaan untuk pertumbuhan dan kultivasi dari mikroorganisme, termasuk bakteri dan jamur. Kemudian yang kedua yakni tabung Durham. Ya, tabung Durham ini ditemukan oleh Herbert Durham tahun 1898. Ini juga nama orang, jadi penulisan D pada tabung Durham harus besar. Dia mirip tabung reaksi tapi ukurannya lebih kecil. Ya, fungsinya untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jadi ini tabung Durham, ini biasanya dia dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ini tabung Durham. Jadi dia mendeteksi adanya gas ya. Jadi kalau positif dia menghasilkan gas pada bakteri, dia ada gelembungnya di sini. Kalau ini kan dia tidak ada gelembungnya. Penempatannya terbalik dan harus terendam sempurna. Jangan sampai ada sisa udara ya. Karena kita kan mendeteksi adanya udara gitu ya. Kalau dia ada udara di sini kan berarti dia kan positif palsu, positif tapi palsu karena kita naruhnya tidak sempurna, tidak sampai terendam sempurna. Ya, kalau dia positif dia akan harusnya dia seperti ini ya, tidak ada gelembung udara tapi setelah dikasih bakteri selama 24 jam dia akan menghasilkan suatu gas. Kemudian yang ketiga yakni desikator, nama lainnya yakni eksikator, terbuat dari gelas juga. Dilengkapi dengan silika gel, biasanya ditaruh di bawah ini ya, sebagai penyerap air. Jadi kalau dia sudah terserap air, dia warnanya biru. Jadi biasanya kalau di lab kimia dia tempat menyimpan sampel yang harus bebas air dan mengeringkan dan mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk diuji kadar air. Tapi kalau di lab mikrobiologi biasanya juga digunakan untuk menumbuhkan bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu bakteri yang tidak butuh oksigen untuk hidup. Ya, jadi dia biasanya taruh di desikator. Kalau ini karena dibuka tutup ya, biasanya ini dikasih parafin atau lilin supaya udara tidak bisa masuk. Kemudian tabung reaksi, dia terbuat dari bahan gelas yang tahan pemanasan. Berdasarkan sejarahnya, penemuan dari tabung ini yang pertama itu oleh Schroeder dan Fondas tahun abad ke-19. Gitu ya. Jadi yang pertama itu dia ditemukan ya, tabung biasa, kemudian tabung tutup ulir, kemudian sumbat yang tertutup karet, ya, kemudian yang D ini yang penutup logam, kemudian yang terakhir ini dia penutup pakai kapas ya, tapi non adsorben. Fungsinya mengultivasi mikroorganisme dengan media kaldu dan agar ya. Jadi kalau medianya cair biasanya dia ditempatkan di tabung reaksi ya. Kalau padat tadi kan di cawan Petri. Berapa juga biasanya digunakan tabung reaksi untuk bahan padat, tapi ini dimiringkan agarnya. Kemudian ada pipet volume dalam mikrobiologi untuk pemindah larutan atau bahan yang steril. Pipet disterilkan bersama dengan tabung atau dibungkus sendiri kemudian di autoclave atau oven panas kering. Untuk memindahkan larutan dalam volume yang pasti, ukurannya 1 mili, 5 mili, 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Ya, jadi harus volume pasti ya. Kalau kalian ingin menggunakan 5 mili ya kita gunakan volume yang 5 mili gitu ya. Kemudian yang
Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet disterilkan bersama dengan tabung atau dibungkus sendiri, kemudian di autoclave atau oven panas kering untuk memindahkan larutan dalam volume tertentu. Jadi kalau ini dia bisa digunakan berbagai volume ya. Pipet sama pipet volume kan dia volumenya pasti. Kalau pipet ukur ini kita bisa menggunakan sesuai dengan bahan yang akan kita pipet berapa mili gitu ya. Ukurannya ada 1 mili, 5 mili, 10 mili, 25 mili, sampai 50 mili. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur 40 mili, kita mengambil cairan 40 mili, kita bisa gunakan pakai pipet volume yang 50 mili, kita pipetnya di angka nomor 40. Seperti itu. Kemudian ada labu ukur, fungsi membuat larutan dalam konsentrasi tertentu dan mengecerkan larutan dengan akurasi yang tinggi. Ya. Ukurannya bervariasi dari 1 mili yang paling kecil sampai yang 2 liter yang paling besar. Kekurangannya ini dia susah dalam pembersihan gitu ya, karena kan dia ini kan sempit ya, kemudian yang bagian bawah dia lebih lebar gitu loh, agak susah untuk membersihkan. Kemudian ada Erlenmeyer, fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan atau menampung titran pada titrasi, ini kalau di bahan kimia. Untuk di lab kimia ya, ukurannya bervariasi 10 mili hingga 2 liter. Kekurangannya untuk pengukuran volumenya kurang akurat ya. Jadi kalau kalian pakai ini jangan pakai untuk mengukur suatu volume ya. Larutan kalian gunakan ya tadi pipet volume, pipet ukur atau gelas ukur ya. Kalau ini kan dia permukaannya lebih luas, jadi kita susah untuk menentukan meniskus cekungnya. Jadi kalau untuk mengukur suatu larutan kan harus meniskus ya, meniskus cekung atau meniskus jembung gitu ya. Jadi dia kalau menis sebagai tempat atau wadah saja. Kemudian gelas beker, fungsi menyimpan dan memanaskan larutan, menuang dan memindahkan larutan. Ukurannya 10 mili hingga 2 liter. Kekurangannya untuk pengukuran volume juga kurang akurat ya. Sama seperti Erlenmeyer tadi, dia hanya sebagai penampung larutan gitu ya. Pemenampung larutan sementara. Kemudian ada gelas pengaduk, fungsinya menghomogenkan cairan, mengambil bahan atau serbuk. Kemudian ada gelas ukur, fungsi mengukur cairan dengan volume tertentu. Jadi kalau ini dia bisa gunakan untuk mengukur suatu larutan karena dia kan lebih ramping ya. Jadi dia lebih terlihat meniskus cekungnya. Jadi lebih akurat untuk mengukur bahan cairan gitu ya dibandingkan sama Erlenmeyer sama gelas ukur tadi yang dia mulutnya lebih besar gitu ya. Jadi meniskusnya tidak terlihat. Kekurangannya tidak dapat untuk mengukur bahan serbuk atau bahan berbahaya, misalnya higroskopis, asam kuat, dan basa kuat. Kemudian ada corong, fungsi membantu dalam proses penyaringan dan membantu dalam memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah lainnya. Kemudian ini ada staining jar, jadi dia untuk pengecatan bakteri. Ya. Jadi di kaca objek dia tempatkan di sini. Nah, kita untuk menyimpan hasil dari pewarnaan kita bisa ditaruh di sini. Ini kan ada sekat-sekatnya ini untuk menaruh kaca objek. Kemudian ada gelas arloji sebagai wadah untuk menimbang bahan higroskopis ya, bisa tertutup atau terbuka. Biasanya kalau higroskopis cukup tertutup saja, jadi kita tidak menimbangnya di gelas kertas perkamen ya. Kalau kalian bisa diinformasikan ini punya kertas perkamen atau kertas biasa. Kalau higroskopis ya kita pakai terbuka. Kalau yang sifatnya seperti oksidator seperti kalium permanganat kita gunakan yang gelas gelas arloji yang tertutup. Kemudian masuk ke peralatan non gelas. Yang pertama autoclave. Autoclave ini alat sterilisasi panas basah. Kenapa disebut basah? Karena dia menggunakan aquades ya untuk melakukan sterilisasi. Prinsip kerjanya membunuh semua mikroorganisme termasuk spora dengan mengalirkan uap panas pada suhu 121 dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15-20 menit. Ya. Jadi kata kuncinya itu ya spora ya. Jadi dia ada suatu bakteri itu dia memiliki spora. Spora ini dia tidak dapat terbunuh pada suhu 100 ya. Dia terbunuhnya di suhu 121. Jangan lupa dia ada tekanannya 1,5 atmosfer. Ya, yang membuatnya autoclave ini melebihi suhu didih air. Suhu didih air itu kan 100 derajat. Di sini karena ada dia pakai tekanan, jadi dia melebihi dari suhu titik didih air 121 ya. Jadi kata kuncinya 121, 1,5 atmosfer, waktu untuk sterilisasi 15-20 menit. Fungsinya untuk mensterilkan alat-alat dan bahan yang tahan pemanasan tinggi gitu ya.
Kemudian ini ada laminar airflow atau biological safety cabinet BSC ya. Biasanya nyebutnya LAF atau BSC sama. Fungsi ruangan steril yang digunakan untuk mensubkultur mikroorganisme ya. Jadi dia dilengkapi dengan UV dan blower ya. Blower ini untuk mengalirkan udara yang steril gitu ya dan menghisap udara yang kotor dia akan dihisap ke atas gini ya. Kemudian di sini itu ada UV-nya. UV-nya itu alat sterilisasi. Jadi supaya bakteri, spora, jamur dan sebagainya itu mati oleh ultraviolet. Kemudian sebelum dan sesudah bekerja dengan alat ini harus didesinfektan dengan alkohol 70%. Kemudian ada spektrofotometer, alat untuk mengukur kerapatan optis dari suatu cairan dan jumlah bakteri. Prinsip kerja berdasarkan persentase transmisi dari suatu suspensi yang akan diukur pada panjang gelombang tertentu. Ya, ini namanya spektrofotometer, ini namanya kuvet. Jadi cairannya ini kita masukkan di sini. Ya, biasanya ada tulisan ini nih jangan kalian pegang pakai jari ya, takutnya kan dia pakai ada ini panjang gelombang gitu ya. Jadi nanti dibuka kuvetnya ditaruh di sini, kemudian kita baca cahaya yang diserap itu berapa yang terbaca di layar ini. Bentar kelewat ada inkubator, ya ini alat untuk menginkubasi mikroorganisme pada suhu yang terkontrol gitu ya. Jadi kita untuk menumbuhkan mikroorganisme dia pakai inkubator. Dia dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Jadi kalau bakteri itu kan dia prokariot, dia sensitif terhadap kenaikan suhu. Jadi kalau supaya dia tumbuhnya lebih cepat kita bisa pakai inkubator. Ya biasanya suhunya kita menumbuhkannya itu sama dengan suhu tubuh manusia normal, yakni 37 derajat Celcius. Prinsip kerja menjaga suhu tetap konstan dengan aliran udara sebagai penghantarnya dan tanpa adanya pengocokan. Kemudian ada oven sterilisasi panas kering ya. Beda sama autoclave tadi kan sterilisasi panas basah karena dia pakai aqueduct sebagai media untuk sterilisasi. Kalau oven ini dia panas kering. Digunakan untuk mensterilisasi alat-alat yang tahan terhadap pemanasan tinggi ya. Suhunya 160 sampai 180, waktunya 2 sampai 3 jam ya. Kalau autoclave tadi kan 121, waktunya 15 menit ya. Jangan lupa tekanan 1,5 atmosfer. Kalau oven ini karena dia pakai panas kering, jadi suhunya lebih tinggi, 160 sampai 180, waktunya juga lebih panjang, 2 sampai 3 jam. Kemudian ada colony counter, dilengkapi dengan sinar lampu dan UV. Fungsinya untuk menghitung jumlah koloni bakteri atau jamur. Terdapat kamar hitung dan jamur yang penunjuk otomatis. Ini ada apa namanya? Penanya. Jadi ini cawan Petri nanti taruh di sini, nanti akan ada bintik-bintik koloni, nanti kita hitung seperti itu. Kalau tidak kelihatan kita bisa pakai louvre ya. Kemudian ini akan muncul jumlah koloni yang terhitung. Kemudian ada water bath, fungsinya antara lain yaitu sebagai utama untuk inkubasi dalam waktu singkat seperti perlakuan suhu panas atau heat shock. Kemudian reaksi aglutinasi. Kemudian yang ketiga, thawing sampel beku secara cepat 45 derajat Celcius selama kurang dari 15 menit. Kemudian menjaga media tetap cair saat dituang. Kemudian centrifuge. Centrifuge ini fungsinya untuk memisahkan supernatan dan pelet ya. Supernatan ini yang cairannya, pelet ini yang bagian bawahnya gitu ya. Dapat digunakan untuk ekstraksi enzim dari bakteri maupun DNA bakteri. Kemudian ada mortar dan pestle ya, atau Stanford mungkin kalau di farmasi ya, terbuat dari bahan porselen. Fungsinya membantu menghaluskan atau menghancurkan bahan atau sampel. Kemudian ada mikropipet dan tip ya, ini namanya mikropipet yang untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume mikroliter, baik larutan steril ataupun tidak. Tipnya ini yang warnanya ini. Ya, jadi misalnya mikropipetnya ada 3 bentuk ya, ukurannya 1 sampai 10, 10 sampai 100, 100 sampai 1000 ya. Ini skalanya. Jadi kalau kemudian ini namanya tip yang untuk mengambil cairannya tadi. Kalau blue tip itu ukurannya 100 sampai 1000 mikrolit, yellow tip 10 sampai 100 mikrolit, white tip 0,5 sampai 10 mikrolit. Ya. Ini tampilannya. Jadi ini mikropipetnya, tipnya nanti masukkan di sini. Ya, sesuai sama volume yang akan kita ukur ya. Misalnya kita pengen mengambil cairan yang ukurannya 80 mikrolit ya. Jadi kita pakai yang yellow tip seperti itu. Mikropipetnya juga beda.
Jadi ini penunjuk alatnya, misalnya tadi kan saya ingin 80 ya, nanti kita geser di sini. Jadi kita tekan ukurannya sampai 80 mikrolit, kemudian kita eh, apa naikkan ya cairannya itu pakai yang bagian plunger ini, kemudian untuk mengeluarkan tipnya kita pakai yang ini ejektornya, itu discard tip untuk mengeluarkan tipnya. Kemudian rubber pump atau pompa karet ya, kan juga kalian sudah tahu ya. Ini untuk bagian keluarnya penunjuknya A atau aspirate, kemudian ada suction S, kemudian ada exhaust untuk mengeluarkan cairannya ya. Untuk mengukur cairan dan memindahkan cairan yang berbahaya ya. Kan biasanya kan kalau kita pakai pipet volume atau pipet ukur kan disap ya. Cuman kan takutnya tertelan. Jadi supaya tidak tertelan kita pakai pompa karet ini. Sebagai pengganti pompa karet juga bisa pakai pompa pipet plastik ya. Jadi nanti pipet volume, pipet ukurnya kita masukkan di sini. Kemudian untuk mengambil cairannya kita tekan yang bagian ini ya. Kemudian untuk mengeluarkan kita pakai bagian yang ini. Jadi fungsinya sama seperti pompa karet. Cuman kalau pompa plastik dia lebih efisien gitu ya. Kemudian ada jarum ose. Jarum ose ini kita ada yang Uzbek ya. Uzbek itu dia terbuat dari Uzbekistan ya. Jadi Uzbek ini namanya Uzbekistan, asalnya dari sana. Jadi ini pakai besi ya. Biasanya kalau kalian pakai jarum ose yang kalian dapat di kotak itu kan dia kaca plastik ya. Kalau ini dia dari besi ya. Ini jarum osenya. Kemudian ada jarum tanam tajam juga. Ini biasanya untuk mengambil jamur. Cawan penguap fungsinya untuk menguapkan zat cair atau pelarut yang tidak dikehendaki, untuk menimbang zat cair dalam jumlah besar, untuk meleburkan basis salep atau suppositoria, ini kalau di farmasi ya. Kemudian sendok porselen fungsinya untuk mengambil zat yang bereaksi kuat, misalnya oksidator kuat, kalium permanganat ya. Kemudian sendok tanduk atau sendok penyu ya. Jadi memang asalnya dari tanduk ya, untuk mengambil zat padat yang tidak bereaksi. Kemudian ini jarum ose yang tadi beda sama Uzbekistan, yang Uzbekistan tadi kan dia dari besi, kalau ini dia dari kaca. Dibuat dari logam inert seperti nikrom atau platina. Pegangan dan tangkai dapat terbuat dari besi atau kaca, panjang pegangan 125 mm. Alat yang sangat tahan lama dan mudah disterilisasi dengan api Bunsen. Fungsinya untuk memindahkan bakteri dari satu kultur media ke kultur media lain untuk inokulasi. Kalau jarum tanam tajam ini untuk memindahkan jamur ya, kapang gitu ya. Seperti itu. Sekian untuk peralatan mikrobiologi. Saya akhiri. Semoga bermanfaat.